candlenya merah. Jadi ya bergeraknya masih downtrend. Kalau misalkan dibilang bisa rebound nih, bisa ngebentuk potensi ngebentuk continuation bullish flag nih, makan aja kalau berani. Saya sih nggak berani. Arto tadi udah saya bahas ya, bergeraknya sih masih berpotensi untuk masih ada potensi untuk dia berbalik arah, tapi saya masih agak takut karena memang ini disclaimer ya, saya pribadi memang saya nggak begitu suka sama saham digital sih, gitu. Tapi balik lagi, kalau secara teknikal memang masih ada potensi untuk dia rebound dari supportnya di angka 55-50 ini, gitu. Karya, Bangun Karya Perkasa Jaya, nama ininya, nama perusahaannya lucu banget sih Karya ini emang, karena dia baru IPO. Tapi IPO-nya si Karya ini bagus loh dibandingkan saham-saham yang kemarin IPO ya. Karena biasanya kalau saham lain kan setelah IPO kan turun ya, kayak UVCR, Goto, yang kita lewati saham big cap setelah saham digital lah. Apa ya, saham yang baru IPO kemarin kan ketika udah auto reject beberapa kali kan downtrend, habis itu patternnya turun ya. Sedangkan Karya ini patternnya naik loh. Masih bagus nih. Kalau kita ngomongin sedikit rahasia-rahasia yang ada di pasar modal ya, kan pasti sudah sewajarnya gosip umum lah, yang sekuritas yang IPO-in atau ya membuat perusahaan itu IPO kan pasti punya tanggung jawab ya untuk membuat si sahamnya itu at least bisa sustain atau stabil di harga yang sudah ditentukan. Nah ini kayaknya perusahaan sekuritas yang nge-IPO-in si Karya ini sangat-sangat bertanggung jawab karena membuat harga sahamnya itu masih bergerak uptrend walaupun setelah dia selesai IPO gitu. Saya sih ngelihatnya masih suka ya, Karya ini bergeraknya masih uptrend. Bentar, saya gambarin channelnya aja lebih enak. Nih, bergeraknya tuh masih uptrend si Karya ini. Kalau ditanya resistennya di berapa kalau kayak gini, saya sih kalau saham lagi bergerak uptrend sih saya nggak peduli ya resistennya di berapa. Jadi saya bakal hold terus. Yang saya peduliin adalah batas supportnya nih. Karena kan kalau lagi bergerak uptrend, saham lagi uptrend gini, batas supportnya kan selalu berubah-ubah ya. Kalau misalkan kita ngeliat dari historis, kalau misalkan nggak pakai garis yang naik ini deh, ini kan batas supportnya naik nih. Ketika dia naik di sini turun, ini jadi support baru. Tapi dia naik lagi, turun, ini jadi support baru, naik lagi, dan sekarang turun, ini jadi support baru. Nah, jadi kalau lagi kayak gini kita perhatikan aja. Kalau dia nggak pernah ada di bawah support barunya dia, which is sekarang itu ada di angka 376, selama dia ada di atas angka itu 376 ini tadi, nggak apa-apa, di hold aja. Jadi kita nggak usah mikirin target resistennya di berapa kalau lagi bergerak uptrend kayak gini. Di hold aja. Kita cuma mikirin batas supportnya di berapa. Jadi kalau misalkan ternyata dia ada di bawah, sudah di bawah batas supportnya, baru waktunya kita untuk melakukan aksi stop loss kayak gitu. Buka dan Goto, kita lihat. Buka masih bergerak uptrend, tapi hari ini koreksi ya, karena kalau saya lihat memang Buka ini agak sudah agak premium kalau misalkan kita ngelihat dari jangka pendek. Dan ini pun juga kalau teman-teman lihat kan sempat ada gap ya di sini nih. Kegedean gambarnya nih. Gapnya persis banget di angka-angka resisten hari ini, which is itu 316. Jadi sekarang dia koreksi dan dia lucunya ada gap lagi di bawah. Nah, gapnya ada double nih. Dia nutup gap yang dulu, gap di atas, gap up-nya ditutup. Tapi dia ada gap di bawah, di angka sini, 298 sampai 292. Takutnya dia bakal koreksi. Tapi kalau saya bilang, kalau teman-teman mau coba beli, nggak apa-apa. Belinya di 292 sampai di 300 lah ya. Di 290 sampai 300. Kalau mau beli aja nggak apa-apa.
secara teknikal ada yang menarik untuk si buka ini karena ada golden cross di EMA 20 sama EMA 100-nya. Ini saya coba gambarin di sini ya. Nih. Ini tuh pattern golden cross nih. Jadi EMA 20 bersinggungan dengan EMA 100 di mana EMA 20 tuh menembus ke atas dalam artian pergerakan downtrend dari garis EMA 20-nya itu sudah dipotong sama pergerakan rata-rata 20 hari terakhir. Artinya apa? Selama 100 hari terakhir harganya itu sudah apa ya bilangnya ya? Dilampaui dengan rata-rata 20 hari terakhir. Jadi 20 hari terakhir kan jelek nih. Harga sahamnya turun. Tapi maksud saya 100 hari terakhir harga sahamnya kan turun. Tapi 20 hari terakhir harga sahamnya naik. Jadi bisa kita asumsikan mulai berbalik arah gitu, gampangnya gitu. Ini bisa jadi salah satu bentuk indikator lah kalau dia bergerak berbalik arah untuk si buka ya. Tapi kan kita ngomongin kalau ini kan dia kan bergeraknya jangka pendek ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau coba trading nggak apa-apa, masuk aja kayak yang saya bilang tadi, antri beli di 290 sampai di angka 300. Terus apa lagi? Avia sama SMDR. Avia masih downtrend sih aslinya ini, walaupun beberapa kali dia bergerak naik, tapi saya bilang dia masih downtrend karena dia masih belum bisa menembus ini nih, pattern ini nih. Dan kalau kita lihat gambarnya ini deh, gini satu, ini resistennya nggak bisa ditembus, malah turun lagi ada resisten lagi, takutnya ini jadi resisten lagi. Jadi makin lama makin turun nih, gambarnya kan kelihatan nih kayak kayak tangga ya, makin lama makin turun, jadi masih jelek. Piala dunianya ganti di sini nih. Kita lihat energi. Kayaknya kalau ngomongin Piala Dunia mungkin ya hari ini market kita secara volume transaksi trading value-nya di bawah 10 triliun, kayaknya saya curiga para trader-trader lokal ini masukin duitnya ke judi bola nih. Jangan loh ya teman-teman. Judi bola tidak bisa diprediksi. Sedangkan saham masih bisa diprediksi. Mungkin saya ada sedikit cerita lucu ya. Sebelum ngomongin balik ke ini, ada teman saya waktu itu pernah bilang, kenapa kok kalau kita betting di bola dibilangnya judi, sedangkan kalau di saham enggak? Waktu itu saya bilangnya gini, karena di saham kan kita bisa melakukan prediksi ya, dalam artian kita bisa ngelihat nih secara fundamental perusahaannya, let's say Bank BCA, aset kualitasnya bagus, rasio-rasio dari valuasinya juga masih oke. Jadi perusahaannya masih oke untuk bisa berpotensi untuk bergerak naik. Secara teknikal pun juga bergeraknya bergeraknya uptrend. Sedangkan kalau bola kan kita nggak bisa melakukan itu. Kita nggak bisa tahu nih arah pergerakannya di mana gitu. Tapi sama teman saya dibalas kayak gini. Loh, kalau misalkan kita coba judi bola kan kita bisa mengetahui nih, kalau misalkan let's say Bayern Munchen sama Dortmund, let's say Bayern Munchen orangnya sekarang kualitasnya lagi bagus-bagus, sedangkan Dortmund kualitas orangnya lagi turun-turun, atau beberapa let's say misalkan ada yang sakit lah, ada yang cedera dan lain sebagainya. Harusnya secara fundamental itu kan bisa menang Bayern Munchen. Ya kenapa kita nggak betting di sana aja? Toh juga sama dengan kita ngomongin saham, ada yang namanya fundamental, ada yang namanya teknikal. Tapi kan balik lagi, apakah itu 100% menjamin pergerakan harga sahamnya bakal naik atau bakal turun? Kan enggak. Sama dengan bola juga kayak gitu. Di situ saya diskakmat, saya nggak tahu harus jawab apa. Jadi menurut teman-teman, kalau misalkan kita masuk ke bola, bukan BOLA ya, mau judi bola itu salah apa enggak? Balik lagi sih. Nah, oke. Kita ngomongin balik lagi ke energi. Energi bergerakannya gimana? Energi sekarang lagi bergeraknya itu sideways. 1 minggu lah saya bilangnya sideways. Di sini memang masih ada gap ya.
Ada gap di angka 354 sampai 364. Jadi potensi ditutup dalam waktu dekat untuk si energi. Bola tuh teman aku aja bangkrut punya Togo 3 pintu hancur. Wah, ya berarti kalau itu tipikalnya kalau sebagai trader itu yang langsung masuk HK nggak pakai mikir kali ya. Ada kasih rekomendasi beli ini, nggak dilihat rekomendasinya beneran bagus apa enggak, langsung di HK aja. Jadi nggak baik ya kalau misalkan kita mau trading pun juga lebih baik kita kalau nggak percaya banget gak usah jualan tokonya sampai 3 toko dijual semua, itu kan agak bahaya juga gitu loh. Gitu sih. Jekon sama MTEK kita belum bahas ya tadi MTEK. Jekon dia masih bergerak downtrend. Jekon itu kan saya sudah sempat bahas ya sama teman-teman kemarin. Story-nya itu cuman karena dia menang tender yang untuk IKN, proyek IKN yang ada di Kalimantan. Setelah itu nggak ada story apa-apa lagi. Dan kalau kita lihat memang kalau proyek-proyek pemerintah itu kan biasa bayarnya telat ya. Jadi mau nggak mau perusahaan konstruksi atau infrastruktur itu harus cari utangnya ke bank. Dan which is itu kalau misalkan kita ngomongin fundamental dikit, laporan keuangan dari sektor konstruksi itu susah sehatnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin fundamental sektor konstruksi, yang paling bagus adalah perusahaan yang cash flow-nya positif. Sedangkan Jekon itu kan menangnya kalau nggak salah cukup banyak ya. Jadi takutnya cash flow-nya malah nanti agak terganggu. Dan ya itu balik lagi secara fundamental jadi nggak bagus nantinya. Jadi ini Jekon ini cuman bagus gara-gara kemarin ketika dia menang tender doang. Itu jadi dijadiin bahan gorengan lah buat beberapa oknum ya. Dan kalau saya lihat sekarang story-nya udah habis. Secara teknikal nih teman-teman lihat, volumenya tuh udah kecil loh, makin lama makin turun loh. Patternnya juga makin lama makin downtrend loh, makin nggak jelas arahnya kemana. Kalau saya lihat dia pasti bakal, kalau gini terus, dia pasti bakal jadi mati suri nih. Range mati suri ini di angka 140 sampai 150, nggak bisa kemana-mana. Jadi mumpung nih teman-teman, kalau saya bilang ada yang sudah terlanjur beli dan belum keluar, saatnya sekarang itu lebih baik taking cut loss aja kalau misalkan sudah ternyata belinya di atas. Lebih baik cut loss daripada nanti mati suri, volume jual belinya nggak kelihatan sama sekali, nggak ada, dan teman-teman harusnya bisa dapat trading di tempat lain, yang ada malah nyangkut di Jekon. Takutnya gitu sih. Sama MTEK juga. Kalau kita lihat secara teknikal masih uptrend, masih bagus. MTEK ya diuntungkan karena si itunya ya. Saya kan tadi bilang si SMA kan saya sudah bahas ya. Pasti in a long term SMA akan diuntungkan karena kalau saya lihat langganan ya, itu kan kayak langganan aplikasinya SMA itu untuk nonton bola kan nggak 1 minggu 2 minggu habis itu selesai kan pasti langganannya kan lebih dari biasanya orang-orang kan penawarannya kan setahun dapat promo apa dan lain-lain, dan orang kan gampang kegiur. Itu kan pasti akan menguntungkan SMA diuntungkan, performanya bagus, MTEK sebagai ownernya juga pasti akan diuntungkan, harusnya kan gitu. Jadi saya ngelihat SMA pergerakannya tadi secara technical uptrend saya bilang di hold masih oke. MTEK juga baru bergerak uptrend, ibaratnya MTEK ini baru aja lepas landas nih, baru bergerak naik. Kalau teman-teman mau coba beli nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak atau takut nih, kira-kira stop lossnya di mana ya nanti, batas supportnya di mana, ikutin moving average-nya aja. Si EMA 20-nya kita jadikan sebagai batas stop loss-nya, karena kan dia sekarang ini sudah di atas EMA 20 nih. Jadi enak kita tunggu kalau udah di bawah EMA 20 baru kita gunakan batas untuk melakukan aksi stop loss. Itu untuk MTEK. Terus Silo sama Prim, Silo salah bukan Silo ini Silo di Nasdaq. Siloam, bagus ya Siloam ya. Siloam patternnya oke nih. Dia walaupun saya bilang harganya Siloam sekarang mahal, tapi dia ngebentuk pattern, dan patternnya, nah ini kan continuation ya. Pattern continuation ini
enaknya kalau udah ke break atau udah ketembus. Jadi sekarang mumpung kalau misalkan teman-teman baru masuk, saya sih lebih nyaman masuknya kalau udah ke break ya, dalam artian udah di atas ini nih baru masuk, karena potensial upside kan masih panjang ya. Ya kita kan ibaratnya diskon nih, baru masuk di tengah-tengah. Bentar. Misalkan masuknya baru masuk, let's say kita baru di angka berapa nih, 1170, udah di tengah sini, nggak apa-apa kan, potensial upside bisa sampai ke 1285. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba masuk silo, karena patternnya mulai kelihatan bagus, saya suka. Kalau ngomongin fundamentalnya apa ya, fundamentalnya rumah sakit sih saya nggak ada yang terbaru sih. Mungkin orang-orang yang COVID mulai banyak lagi kali ya. Ya ini cuma nyambungin aja sih. Tapi secara fundamental saya nggak tahu yang barunya gimana. Tapi secara teknikalnya saya cukup suka untuk si silo ini. Sama tadi satunya apa, prim ya? Bentar. Royal Prima TBK. Wah, masih jelek. Enggak sih, saya lihat nih. Candlenya merah semua loh. Merah darah loh. Kalau saya ngelihatnya kok kalau kayak gini, ini kacau sih. Dalam artian lihat nih, orang itu jualan semua loh. Berarti ya bisa kita asumsikan ada satu institusi besar jualan si Royal Prima ini di harga di harga pasar ya, di harga market, langsung dia jualan barang. Dia kayaknya udah pesimis sama sahamnya, nego-nego nggak ada yang mau nampung, ya udah deh kita jualan di harga pasar. Lihat nih, ini nggak ada yang nambung loh. Harganya makin lama makin turun loh. Ini jelek banget. Sekarang sih udah kelihatan ya hijaunya ya. Kayak ini orang kuat-kuatan nih. Wih. Saya nggak suka ya sama si Royal Prima ini, lebih baik dihindari dulu. Kalau dibilang bakal bergerak naik nggak? Kalau saya coba berspekulasi liar ya. Kan saya bilang tadi ada orang jualan nih, ada satu institusi jualan dan ada yang nampung karena kebeli terus di bawah, orang ada yang nampung di bawah, terus tiba-tiba di sini volume beli kelihatan ke-create nih. Jadi ibaratnya orang yang dari kemarin dari ini nih, dari bulan Maret sampai sekarang yang nampung dari bulan Maret sampai sekarang turun, itu jualannya udah habis. Sisa orang yang mau ngebelinya aja, ibaratnya orang ngebeli masih punya duit nih. Kayak nampung aja sini bro, lu kalau mau jualan aja, gue tampungin terus. Jadi kelihatan nih di sini. Dia ngeset harganya, ngeset antri belinya kegedean, langsung didam, habis itu ke-create di sini. Volume belinya tiba-tiba jadi naik. Nah kalau kayak gini, kalau misalkan saya bilang ya, ini dia naik tiba-tiba, teman-teman harus hati-hati. Mungkin bisa ke-create, bisa ke-katrol naiknya. Tapi pasti kan orang akan sedikit curiga ya. Apalagi bandarnya, itu ngomongnya dalam tanda kutip market maker-nya lah. Itu pasti bakal nggak mau, akan ada orang yang ikut-ikut. Akan ada potensi bakal tetap didam sih kalau saya bilang. Jadi kalau mau masuk, saya nggak rekomendasiin. Tapi ada potensi si prim ini bakal bergerak naik. Tapi saya nggak bilang dalam waktu dekat ya. Saya agak takut sih. Lihat deh. Candlenya merah semua loh. Ini ngeri banget sih ini.